81. Jovan meregangkan otot tangan dan tubuhnya saat terbangun dari tidur siang. Menonton dari atas tempat tidur akhirnya benar-benar membuat ia tertidur setelah ditinggal pergi begitu saja oleh Sapira. Liburan yang sangat membosankan. Berharap bisa memeluk pinggang gadis itu di sisinya, malah berakhir dengan perdebatan soal hubungannya dengan Safa. Di mana dia? Jovan bangun dari tempat tidur dan melangkah keluar kamar. Rumah yang sangat kecil ini bahkan sangat sepi bagai tak berpenghuni. Ibunya Sapira belum pulang menjelang sore karena aktivitasnya yang berjualan sayuran keliling. Langkahnya berhenti di pintu dapur, menatap tubuh istrinya dari belakang. Lekukan indah yang hanya berbalut baju yukensi dan rok sepaha, sangat menggoda. Rambutnya yang panjang tersanggul rapi memperlihatkan leher jenjangnya yang putih bersih. Setiap melihatnya seperti sekarang selalu menggugah jiwa kelakiannya untuk mendekat. Kebiasaan kalau Sapira di rumah, memang berbeda jauh dibandingkan saat ia keluar rumah. Walau hanya duduk di teras saja, gadis itu pasti mengenakan gamis dan hijab lebarnya. Pertanyaan besar yang belum terjawab, dan belum pernah ditanyakan langsung oleh Jovan apa alasannya berpenampilan demikian. Karena terlalu sibuk dengan kegiatannya, Sapira tidak sadar kalau Jovan sudah berdiri di belakangnya. Sebelah tangannya terulur untuk merengkuh pinggang gadis di hadapannya dan ia terpekik kaget. Spatula di tangannya terlepas jatuh menimpa wajan di bawahnya hingga menimbulkan suara dentingan yang cukup keras. Ia sangat terkejut dengan aksi tiba-tiba Jovan. Bukannya merasa bersalah, Jovan justru kembali mengulurkan sebelah tangannya hingga kini kedua tangannya sudah berpindah memeluk pinggang Sapira yang ramping atau mungkin bisa dikatakan sangat kecil hingga keberadaan Jovan di belakangnya seolah menenggelamkan tubuh mungilnya. "Mas, Kak, kamu ngapain?" tanyanya dengan gugup. Ia sulit untuk bergerak. Jovan meletakkan dagunya di pundak Sapira hingga posisi tubuhnya menjadi setengah membungkuk. Aroma wangi rambut Sapira menguar menelusup indera penciumannya membuat ia menghirup napas dalam-dalam, memenuhi rongga hidungnya dengan aroma wangi tersebut. "Kamu masak apa?" Sapira bergerak gelisah. Posisi yang sangat rapat itu membuatnya sulit untuk bicara. Debaran jantungnya pastilah terdengar atau bahkan teraba oleh tangan Jovan. "Lepas, Mas. Aku risih," lirihnya dengan memalingkan wajah ke sisi kiri karena wajah Jovan yang nyaris menempel membuatnya bertambah gugup. "Aku ingin seperti ini sampai kamu selesai memasak, boleh?" "Hah? Sampai selesai?" katanya. Jangankan selesai, bisa-bisa Sapira tidak akan melakukan apapun karenanya. "Mas, aku nggak bisa." Kedua lengannya bergerak memberontak. Kamu sama sekali nggak bisa diajak romantis," decak Jovan sambil melepaskan tangannya dari pinggang Sapira dan beranjak menuju kursi, lalu duduk di sana. Sapira menghela napas. Tentu saja dia bukan Safa yang sudah terbiasa diajak bermesraan. Jangankan dipeluk oleh seorang lelaki seperti tadi, selama ini bersentuhan kulit dengan lawan jenis saja tidak pernah. "Kenapa kamu selalu berpakaian seksi kalau di rumah?" tanya Jovan akhirnya. Lidahnya sudah tidak bisa menahan rasa penasaran di otaknya tentang penampilan Sapira yang berbeda 180 derajat dengan di saat ia berada di luar rumah. Sapira terdiam. Ia memikirkan jawaban yang paling bagus untuk membuat Jovan mengerti kalau dalam Islam menutup aurat itu adalah suatu kewajiban. "Kamu cantik, sayang sekali tidak ada yang tahu itu," gumam Jovan yang terus memperhatikan gerakan tubuh Sapira. Untuk pertama kalinya ia memuji Sapira secara langsung dan membuat gadis itu salah tingkah. Lekukan tubuhnya yang menggoda itu benar-benar menghipnotis Jovan untuk terus menatap ke arahnya. Andai ia bisa melakukan lebih pada tubuh itu sambil menemaninya memasak. Fantasi liar yang menggoda itu memaksa Jovan meneguk ludah sendiri. Karena respon yang diberikan Sapira tidak sesuai harapannya. "Kalau kamu berpenampilan modis dan menarik, pasti banyak laki-laki yang jatuh cinta sama kamu." Sapira membalikkan badan untuk menghadap Jovan. "Mas mau?
Aku disukai banyak lelaki. Kenapa tidak? Itu artinya kamu benar-benar cantik dan menggoda. Bukan hanya aku saja yang suka sama kamu, jawabnya dengan santai. Sapira kembali menghadap kompor sambil menggelengkan kepala dan beristighfar. Suami yang tidak menyimpan kecemburuan terhadap istrinya dalam agama kita disebut dayuts, ujarnya. Dayuts, Jovan mengernyit bingung. Dia belum pernah mendengar istilah itu selama ini. Iya, cek di Google, sahutnya dengan tenang. Jovan meraba saku celananya, ia lupa kalau sudah meninggalkan ponsel di kamar. Bicara soal kecemburuan, membuat Jovan ingat pada selembar kertas surat yang belum selesai dibacanya kemarin. By the way, kamu pernah punya pacar sebelum kita menikah? Sapira menggeleng. Tidak pernah. Sampai setua ini kamu belum pernah ngerasain pacaran. Cek, 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 kasihan. Jovan berdecak. Itulah kalau ia harus menikahi seorang pemuda yang buta agama. Istri tidak pernah pacaran bukannya senang malah dikasihani. Sangat berbeda jika ia menikah dengan Ustadz Isa. Dia pasti akan merasa sangat bersyukur kalau mendengar Sapira tidak pernah berinteraksi berlebihan dengan seorang lelaki. Itulah aku bilang kenapa kamu harus mengubah penampilan dengan berdandan dan berpakaian seksi. Selama ini orang-orang pasti tidak tahu betapa istimewanya dirimu. Sapira tidak merasa tersanjung dengan pujian suaminya. Ia justru merasa kecewa karena Jovan masih tidak mengerti kenapa ia menjaga dirinya dengan baik selama ini. Untuk apa ia menutup aurat dengan baik? Itu semua untuk menjaga mata lelaki agar tidak terpaku padanya. Tubuhnya yang seksi, dan wajahnya yang cantik hanya ingin ia persembahkan untuk sang suami. Mas ingin melihat aku merias diri? Tanyanya sambil memindahkan masakan yang sudah matang ke dalam mangkuk. Iya dong, aku akan melakukannya nanti. Sikap Sapira yang tenang membuat Jovan merasa heran. Memangnya kamu bisa? Aku rasa selama ini bedak yang kamu pakai hanya bedak tabur yang dipakai untuk bayi. Sindir Jovan yang membuat Sapira tersenyum kecil. Perkataan suaminya sama sekali tidak salah. Kalau hanya untuk menyenangkan hati suami apa yang tidak, aku bisa melihat tutorialnya di YouTube nanti, sahutnya. Senyuman Jovan mereka mendengar Sapira menyebut kalau akan melakukan itu demi menyenangkan hatinya. Otak nakalnya langsung bergerilya ke suatu tempat. Kalau mau menyenangkan hati suami nggak cukup hanya dengan memuaskan mata dan perutnya, ujar Jovan dengan spontan. Sapira mengerutkan dahi. Lalu apa lagi? Tanyanya dengan mimik wajah serius menatap Jovan. Ada 3 hal yang bisa dilakukan untuk menyenangkan suami, yaitu 1. Senangkan matanya, 2. Kenyangkan perutnya, dan ketiga. Sapira menunggu dengan serius sampai kedua sikunya ia letakkan ke atas meja. Yang ketiga, desaknya dengan tidak sabar. Jovan mengulas senyuman maut yang membuat Sapira harus menahan napas ketika melihatnya agar tidak meleleh. Yang ketiga, puaskan bagian bawah perutnya. Dek, Sapira terdiam. Entah dari mana Jovan mendapatkan kalimat itu, namun yang dikatakannya adalah benar. Jovan pernah mendengar jawaban seperti itu dari seorang ustadz pada sebuah sesi pertanyaan, namun dia lupa ustadz siapa dan di mana. Hanya saja otaknya memang cepat menangkap dan menyimpan yang berbau hasrat. Bersambung. 82. Gadis itu sangat memukau, polesan make up di wajahnya membuat ia jauh lebih cantik. Sangat salah jika Jovan sempat meremehkan kemampuannya dalam merias diri. Sosok yang ada di hadapannya sekarang tampak jauh berbeda dari biasanya. Ratunya para bidadari, Buman Jovan yang teringat pada sebutan lelaki penulis surat cinta yang konyol itu. Untuk saat ini Jovan setuju dengan sebutan tersebut. Sosok di hadapannya memang seperti jelmaan bidadari yang mengingatkan Jovan pada saat pertemuan pertama mereka ketika ia nyaris saja celaka. Apakah kamu sering melakukan ini? Jemari Sapira yang bergerak lincah saat menyapu kuas di wajahnya membuat Jovan merasa heran. Gadis itu mengangguk. Ah, ternyata kamu tidak selugu yang aku kira.
gumam Jovan yang spontan membuat Sapira menghentikan aktivitasnya. Kepalanya menoleh ke arah Jovan yang duduk di sisi tempat tidur. "Aku biasa merias wajah Kak V," ujarnya. "V, panggilan untuk Veronica. Selama pernikahan mereka nama itu jarang sekali disebut." Ingatan Jovan seketika melayang pada gadis cantik yang menarik dan berpenampilan modis yang seharusnya menikah dengannya. Jauh berbeda dari Sapira yang tertutup, gadis itu berpenampilan terbuka dan sangat menggoda. Itulah kenapa Jovan memilihnya waktu itu. Kira-kira ada di mana dia sekarang? Setelah melarikan uang dan mahar yang aku siapkan, apa benar dia tidak pernah memberi kabar pada kalian? Kali ini, Sapira benar-benar meletakkan perangkat rias di hadapannya. Ia berbalik menatap Jovan, kelopak matanya mengerjap. "Aku sangat ingin mendengar kabar tentangnya," diri terdengar suara Sapira. Dia sangat merindukan kakak satu-satunya yang dia punya. Jika sampai saat ini emak masih menyibukkan diri dengan aktivitasnya, bukan Sapira tidak tahu kalau itu hanya untuk menghindari perasaan rindu yang kerap kali merasuki pikirannya. Hanya dengan menyibukkan diri bisa membuat ia sejenak melupakan kesedihannya dengan kepergian Veronica. Meski tak terbilang air mata yang jatuh ketika beliau mendorong gerobak sayuran, atau berapa banyak doa yang terucap setiap sujud malamnya untuk meminta anak gadisnya itu kembali. Wanita itu sebenarnya rapuh, namun ia berpura-pura tegar di hadapan Sapira. Jovan bergerak maju. Ibu jarinya mengusap air yang perlahan menetes dari kelopak mata Sapira. "Kamu menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin untuk menghasilkan kecantikan paripurna ini, lalu hanya sengan sekejap harus rusak oleh air mata." "Aku tidak akan membiarkannya," Jovan beralasan ketika bola mata Sapira membulat dan tubuhnya menegang saat mendapat sentuhan jemari Jovan di wajahnya. "Aku pikir kalian tahu tentangnya tapi hanya berusaha menutupi dariku," ujar Jovan kemudian. "Apakah kami seburuk itu? Walaupun kami miskin, emak tidak akan membiarkan putrinya berhutang padamu. Apakah karena itu beliau masih bekerja setiap hari walau aku sanggup memberinya lebih dari apa yang ia hasilkan?" Sapira menggedikkan bahu. Mungkin itu juga alasan lain kenapa emak tidak mau meninggalkan pekerjaannya. "Apakah kamu merasa malu, Nak Jovan?" tanya emak waktu Jovan memintanya berhenti berjualan. Lelaki muda itu mengeleng. "Bukan begitu, Mak. Aku pikir sudah saatnya emak menikmati hidup dengan bersantai," sahutnya dengan hati-hati. Dia tidak tahu kalimat mana yang menyinggung, namun pertanyaan emak membuktikan kalau beliau merasa tersinggung. "Hanya dengan banyak kegiatan hatiku bisa merasa tenang," wanita parubaya itu membuang tatapannya ke arah lain. Ada air mata merebak di pelupuk mata dan ia tidak ingin seorang pun tahu mengenai kesedihannya. "Assalamualaikum." Jovan dan Sapira saling pandang. Jarum jam menunjukkan pukul 8 malam lewat. "Siapa yang bertamu di jam segini?" "Tidak biasanya. Biar aku yang bukakan pintu." Jovan berdiri dari duduknya sementara Sapira meraih hijab. Ia juga merasa penasaran siapa yang datang, apakah keluarga Jovan. Sapira menyibak tirai pemisah yang menutupi antara ruang tamu dan ruang makan. Rupanya yang datang adalah Ustadz Isa. "Ini jadwal belajar kita yang pertama, Jovan." Senyum mereka di wajahnya yang ditumbuhi jambang tipis. Sapira berusaha mengingat, ia nyaris lupa kalau sekarang adalah malam Jumat. Sesuai dengan janjinya Ustadz muda itu datang ke rumah untuk mengajar Jovan mengaji. "Di mana Mak, Dik?" Tatapan mata lelaki itu beralih pada Sapira yang masih memegang tirai. Wajahnya yang masih beriaskan make up membuat Isa sampai terpana. Ia nyaris tidak mengenali Sapira. Melihat sorot mata mendamba yang mengarah kepadanya, Sapira segera beralih cepat. "Emak sudah istirahat, sepertinya kecapean," sahutnya pelan, lalu berbalik ke dalam untuk membuatkan minum. Isa tertegun. Dia mungkin memahami agama dengan baik, namun ia tidak bisa mengelak dari pesona seorang Sapira. Terlebih wanita itu adalah orang yang pernah ia sebut namanya di dalam setiap doa.
Berulang kali ia mengingatkan hati dan akalnya kalau ini adalah sebuah kesalahan. Tertarik pada wanita bersuami adalah dosa. Namun bisakah hati itu mengelak dari getaran? Saat jantungnya berpacu cepat, mengalirkan desiran aneh di tubuhnya, apa yang bisa dilakukannya? Akalnya mengatakan tidak, namun tubuhnya bereaksi lain. Ia bahkan tidak bisa mengalihkan matanya dari sosok yang sudah membalikkan badan dan berjalan memunggungi sebelum tirai itu kembali tertutup. Astagfirullah, lafaz istighfar yang diucapkannya berulang-ulang dengan bibir yang bergetar, seolah tidak mampu mengusir perasaan yang mendadak hadir saat begini. Jovan berdeham kecil. Isa dengan cepat berbalik menoleh ke arah Jovan dengan berusaha sekuat tenaga menguasai diri. Silakan duduk. Jovan mempersilakan pemuda itu untuk duduk di kursi, sementara matanya beralih menatap tirai yang kembali tertutup. Bukan Jovan tidak tahu kalau lelaki yang disebut lulusan Mesir dan dibangga-banggakan oleh emak itu menatap Sapira dengan pandangan yang berbeda. Tahu agama apanya? Ia bahkan tidak bisa menjaga mata dengan baik, umpatnya dalam hati. Apakah Anda bisa membaca huruf Al-Quran? Isa berusaha mengalihkan ingatannya dari Sapira dengan bertanya pada Jovan. Sedikit. Jovan dari kecil diasuh oleh ibu dan oma yang pastinya mengajarkan ia ilmu agama sesuai dengan kepandaian mereka. Belajar mengaji juga termasuk jadwal pelajaran yang didapat dari dua wanita hebat itu. Meski mamanya sendiri termasuk abai dalam urusan mendidik putranya. Kalau begitu kita akan membaca Al-Quran, lalu saya akan menjelaskan tentang kandungan ayat yang kita baca. Setelahnya Anda bisa mengajukan pertanyaan. Isa menjelaskan pola belajar mereka. Jovan mengangguk setuju. Sudah banyak pertanyaan di kepalanya yang ingin ia tanyakan pada lelaki muda itu. Sapira kembali dari dalam dengan menutup sebagian wajahnya dengan hijab. Penampilannya yang mencolok karena polesan make up ia sadari bisa mengalihkan fokus dua lelaki tersebut. Ini minumnya, Mas. Jovan terperangah. Dia memanggil lelaki itu dengan sebutan Mas. Aku kira panggilan itu cukup istimewa dan hanya untukku saja. Ternyata setiap lelaki yang lebih tua darinya akan dipanggilnya sama. Jovan menyesalkan panggilan Sapira terhadap Isa yang semula formal dengan sebutan Ustadz sekarang hanya dengan embel-embel Mas saja. Bersambung. 83. Ia melirik Sapira sekilas. Konsentrasinya memang buyar ketika ada wanita itu di dekatnya. Ia bergerak gelisah di tempat duduk. Rasa cemburunya melihat Sapira duduk berdekatan dengan suaminya membuat hatinya seperti tertusuk belati. Harusnya gadis itu duduk di sebelahnya mengaji bersama dengan satu kitab yang sama. Ia mendesah mengusir perasaan kecewa. Imannya tidak sekuat itu untuk bisa mengusir perasaan yang hadir dan tumbuh lama. Tidak akan mudah memadamkan api cinta yang pernah membara. Apalagi sekarang mereka harus kembali berhadapan dan akan sering bertemu. Aku tinggal ya Mas. Sapira berpamitan pada Jovan yang hanya mengangguk. Keberadaannya di sana hanya akan membuat canggung suasana. Bukan Sapira tak tahu kalau Isa terkadang menatapnya secara berbeda. Baiklah, Jovan, bisa kita mulai sekarang. Lelaki muda itu mulai menguasai keadaan dan mengalihkan fokusnya dari Sapira. Jovan mengangguk. Anda sudah berwudu. Lelaki itu lagi-lagi mengangguk. Dia bahkan lupa seperti apa caranya berwudu. Jika belum, sebaiknya Anda ke belakang dulu. Kita dilarang menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak suci, Isa menjelaskan. Jovan menarik napas dalam-dalam. Menyusahkan sekali, gumamnya dalam hati. Baiklah aku ke belakang. Ia berdiri dari duduknya menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu. Ia bahkan harus searching di Google untuk mengetahui aturan berwudhu yang benar sambil meletakkan ponselnya ke dinding untuk mengikuti urutannya. Setelah dirasa cukup, Jovan kembali keluar menemui Isa dengan tidak sabar. Ia takut kalau diam-diam Sapira akan duduk dan berbincang dengan pemuda itu. Kecurigaan Jovan pada kedekatan dua orang tersebut beralasan. Ia bisa melihat sorot mata yang berbeda dari Isa. Baiklah, Anda bisa mulai membaca.
dan saya akan menyimak. Isa membuka lembaran surat dan meletakkannya di hadapan Jovan. Ia terpaku, jantungnya berdetak-detak, ada perasaan aneh yang menjalar ke dalam hati ketika ia berhadapan dengan kitab yang setiap lembarannya tertulis rangkaian huruf Arab tersebut. Bolehkah Anda yang memulainya baru saya melanjutkan? Isa tersenyum kecil. Baiklah, ia mengambil kembali kitab Al-Quran tersebut. Menarik napas dalam-dalam, Isa bersiap melantunkan ayat suci tersebut. Suaranya yang indah membelai pendengaran, siapapun akan setuju betapa merdunya suara Ustadz Isa. Dalam setiap pengajian itulah yang paling ditunggu oleh para jamaah, mendengar Ustadz Isa melantunkan ayat suci. Jovan terdiam, ia tahu, kalau sekarang Sapira pasti mendengar dari dalam kamar, dan tak terbilang kekaguman gadis itu terhadap pemuda soleh tersebut. Itu membuat hatinya merasa cemburu. Sekarang giliran Anda. Isa mengakhiri bacaannya dan meletakkan kitab tersebut di hadapan Jovan. Hening. Jovan menarik napas dalam-dalam. Hatinya terasa bergetar. Bukan hanya hatinya namun juga jemarinya. Ia merasa gugup sekaligus tegang. Jika bukan karena ibu mertuanya yang sudah meminta langsung pada lelaki muda itu untuk belajar agama, ia pasti enggan sekali berhadapan dengan orang yang sudah tidak terbantahkan lagi kemampuannya. Ia merasa seperti sedang diadu. Auzu. Jovan merasa gugup hingga suaranya terbata-bata. Ia sampai harus dibimbing untuk mengucap taut. 1 ayat, 2 ayat ia masih merasa grogi. Sampai akhirnya ia merasa lidahnya mulai terlatih hingga bacaannya menjadi lancar. Sapira yang mendengar dari kamar terkejut. Tidak ada yang berhak menilai hanya dari penampilan luarnya saja. Selama ini ia mengira Jovan benar-benar buta agama. Ia tidak buta, hanya saja membutakan diri dan tidak mau menerapkan ilmu dengan kesehariannya. Jika ia tidak terlalu gugup dan sering membiasakan untuk membaca ayat suci, Sapira rasa suaranya tidak akan kalah merdu dari Ustadz Isa meskipun bacaannya masih belum terlalu pas. Kamu di rumah saja kan? Jovan masih berdiri di depan pintu menatap wajah yang baru saja selesai mencium punggung tangannya. Iya, Mas. Memangnya kenapa? Berhenti memanggilku begitu? Bukannya menjawab pertanyaan Sapira, Jovan justru melengos mendengar panggilan Sapira terhadapnya. Gadis itu mengerutkan dahi. Apa ada yang salah? Dulu ia memanggil Jovan hanya dengan namanya saja karena ia mengira lelaki itu adalah adik iparnya. Lalu sekarang ketika ia memanggil dengan sebutan Mas untuk menghormatinya, Jovan terkesan tidak suka. Kamu memanggil semua lelaki dengan sebutan sama, aku tidak suka. Lelaki mana? Aku tidak pernah. Ingatannya seketika kembali pada saat semalam ia memanggil Ustadz Isa dengan sebutan yang sama. Mulutnya membulat, ia baru tahu kalau itu ternyata mengganggu pikiran suaminya. Lalu aku harus panggil apa? Pokoknya aku tidak mau mendengar panggilan yang sama untukku dan lelaki lainnya. Sapira tampak berpikir sejenak, panggilan apa yang tidak akan membuat suaminya merasa disamakan dengan orang lain. Kamu bisa panggil aku sayang, Hani Buniswiti, atau apalah yang romantis, sungut Jovan yang mulai tidak sabar menunggu Sapira memanggilnya dengan panggilan istimewa. Iya, nanti aku pikirkan. Sekarang pergilah, nanti terlambat. Jovan melirik jam di pergelangan tangannya. Belum terlambat untuk kamu mencium pipiku, ia menunjuk sebelah pipinya pada Sapira. Gadis itu melihat kiri kanan. Posisi mereka sekarang sedang berada di luar rumah. Tidak boleh pamer kemesraan di hadapan orang lain, bisiknya. Ah, kamu memang selalu menghindar. Jangankan dilihat orang lain, di dalam kamar saja, kamu tidak mau. Nah itu tahu, Sapira tersenyum kecil. Cekungan di pipinya itu membuat Jovan merasa seperti terhisap ke dalamnya hingga ia merasa desiran lembut menjalari hatinya. Aku pergi, ujarnya, tapi ia masih belum bergerak dari tempatnya berdiri. Dia hampir tidak punya waktu untuk berbicara dengan istrinya. Semalam,
2 jam hanya dihabiskan untuk mendengar ceramah Isa tentang kewajiban dalam Islam. Setelah sesi belajarnya habis, ia kembali ke kamar dan melihat istrinya sudah tertidur. Sedang sekarang ia harus pergi bekerja, jika tidak papanya pasti akan marah. Dengan berat ia memutar tubuhnya untuk beranjak pergi. "Hati-hati di jalan suamiku," ujar Sapira dari belakang. Jovan yang baru akan beranjak, berbalik menghadap Sapira. "Suamiku, apa itu panggilan istimewanya?" Keningnya berlipat dan 2 alis matanya bertemu. "Iya," sahut Sapira malu-malu. "Cek, tidak bisakah kamu menggantinya dengan yang lebih romantis dan enak didengar? Hani, misalnya." Ia bahkan sampai berdecak. "Mas mau aku panggil secara khusus dan tidak sama dengan panggilan untuk orang lain, kan?" "Iya," Jovan menyahut cepat. Dia tidak mau disamakan dengan siapapun, apalagi harus sama dengan Isa yang bukan siapa-siapanya Sapira. Lebih aneh lagi kalau panggilan itu juga disematkan Sapira untuk mas-mas penjual batagor keliling. Harus ada panggilan yang berbeda dan satu-satunya. "Aku hanya memanggil suami untukmu suamiku, tidak mungkin memanggil seperti itu pada orang lain kan? Kalau panggilan Hani, aku juga memanggil teman-temanku seperti itu. Sayang, semua anak-anak jalanan yang aku temui di luar aku panggil dengan sebutan sayang. Hanya suamiku yang aku panggil dengan sebutan suami." Sapira membeberkan alasan yang membuat Jovan melongo. Cukup lama ia terdiam sampai akhirnya mendesah. "Terserahlah." Sapira menatap punggung suaminya yang menjauh sambil senyum-senyum sendiri. Lucu juga melihat tingkahnya. Bersambung 84. Jovan baru akan turun dari mobil ketika ia melihat kerumunan orang yang menyandang kamera berlari ke arahnya. Sontak ia terkejut. Niatnya untuk membuka kaca mobil pun ia urungkan. Beberapa di antara mereka mulai mengintip dari balik kaca berwarna gelap, bahkan ada yang lancang menggedor-gedor pintu mobil. Cepat ia meraih ponsel di atas dashboard. "Heru, cepat turun dan periksa apa yang terjadi di sini. Kenapa para wartawan ini menyerbu mobilku?" "Haduh, Jo, maafkan aku, harusnya tadi aku memberitahumu lebih dulu. Mereka sudah menunggu sejak pagi sekali. Para wartawan itu pasti ingin meminta konfirmasi mengenai skandal yang dilakukan Safa." "Cek, kenapa aku harus terlibat? Aku sudah putus dengannya," decak Jovan kesal. Ia memukul setir kemudi cukup keras. "Mana aku tahu, selama ini yang media tahu kalian punya hubungan spesial," balas Heru sedari seberang. Lelaki itu sebenarnya menelepon dari lantai atas dan ia bisa melihat dengan jelas mobil Jovan yang diserbu para wartawan. "Kamu tolong lakukan sesuatu dong, alihkan fokus mereka. Kamu tenang saja, itu security sedang bergerak ke arah sana." Persis seperti yang Heru katakan, tidak lama kemudian muncul beberapa orang security yang mensterilkan mobil Jovan dari kerumunan para wartawan. Dihelanya napas panjang. Sampai kapan ia harus menghindar dari kejaran awak media? Mungkin dengan sekali muncul dan bicara mereka akan berhenti mencarinya. Dibukanya pintu mobil perlahan, dan dengan cepat beberapa wartawan berlari mendekat meski dihalau oleh security dengan sigap. "Tuan Jovan, kami ingin mendengar pendapat Anda tentang skandal artis yang merupakan kekasih Anda." "Tuan Jovan, apakah Anda sudah tahu dan melihat sendiri video viral tersebut? Apa reaksi Anda setelah melihatnya sendiri? Apakah hubungan kalian baik-baik saja setelah kejadian ini?" Jovan menggaruk-garuk pelipisnya mendengar pertanyaan yang bertubi-tubi dan flash kemarahan yang terarah ke arahnya. Dia sudah tidak terkejut lagi mengenai video viral tersebut, karena sudah mendapatkan informasi mengenai Ricardo yang memang gemar mengoleksi momen percintaannya dengan para artis. Soal perasaannya yang sekarang terhadap Safa, dia sudah tidak merasakan kecemburuan atau kemarahan apapun lagi. Baginya yang terjadi sekarang adalah hukuman bagi gadis itu yang sudah berani mengkhianatinya. Tanpa harus mengotori tangannya, Safa sudah menuai balasan yang setimpal. Ia mempermalukan diri sendiri.
Saya hanya mau tegaskan satu hal. Wajahnya berubah serius dan kepalanya tegak lurus menghadap kamera wartawan. Antara saya dan Safa sudah lama berakhir. Apa yang terjadi padanya sekarang bukan lagi menjadi urusan saya. Para wartawan itu kembali memberondong dengan banyak pertanyaan, namun Jovan mengangkat sebelah tangannya dan meminta mereka untuk berhenti bertanya. Senyuman di wajahnya terbit seketika. Ia jadi punya ide untuk menyampaikan perasaannya kepada Sapira. Semoga saja gadis itu akan menonton televisi dan melihatnya muncul di infotainment. Lagi pula saya sudah menikah, dan saya sangat mencintai istri saya. Sapira Indah Pertiwi, I love you. Tangannya melambai ke arah kamera seolah tengah menyapa Sapira di rumah. Sebelum para wartawan itu kembali menuntut dengan pertanyaan selanjutnya yang pastinya akan mengarah pada seputar pernikahan Jovan yang tidak muncul ke permukaan, Jovan lebih dulu pergi dari sana dengan diapit oleh dua security berbadan tegap. Sebentar lagi wajahnya pasti akan muncul di berita infotainment. Ia berharap Sapira akan melihatnya dan mendengar pernyataan cintanya yang tulus. Menyebalkan sekali. Sepagi ini aku harus mengalami dikejar wartawan infotainment, keluh Jovan saat bertemu Heru di depan pintu ruangan kerjanya. Resiko pacaran dengan artis, boy. Dari dulu aku juga sudah bilang, kamu yakin mau dukung karir Safa? Bukannya senang yang ada makan hati, timpal Heru yang memang sejak dulu pun kurang setuju dengan hubungan Jovan dan Safa. Lupakan saja. Toh sudah jadi masa lalu. Jovan mengibas tangannya. Apa tanggapan Oma mengenai berita ini? Tanya Heru sambil ikut nyelonong masuk ke dalam ruangan kerjanya. Oma, aku belum bertemu Oma sampai sekarang, jawabnya jujur. Kok bisa? Memangnya kamu nggak pulang ke rumah? Sekarang aku tinggal di rumah Sapira, sampai kami akan tinggal di rumah sendiri. Kamu yakin akan punya rumah sendiri? Apa mamamu mengizinkan? Jovan menghela napas. Yang jelas Oma sudah memberi izin. Kamu kan tahu sendiri, yang punya kekuasaan di rumah itu adalah Oma, bukan Mama. Heru mengangguk mengerti. Safa melempar remote televisi di tangannya. Ia sudah salah memutuskan untuk menonton televisi di jam seperti sekarang. Hampir semua siaran televisi menayangkan berita infotainment. Dan di masing-masing siaran itu selalu saja menyebut namanya selaku pemeran wanita dalam video viral. Meski belum mengonfirmasikan kebenaran tersebut ke media, Safa sudah mendapat panggilan dari kepolisian terkait penyebaran video tersebut. Ia masih belum siap untuk bertemu siapapun sekalipun ia sangat ingin pelaku penyebaran tersebut segera ditangkap. Di sini ia hanyalah korban. Safa tidak tahu kalau Ricardo diam-diam mengambil gambar mereka dan sekarang menyebarkannya. Jangankan menghadap media dan kepolisian, menemui orang tuanya di rumah saja dia tidak berani. Sejak tersebarnya video skandal tersebut, Safa sudah tidak lagi pulang ke rumah. Ia memutus semua akses media sosial, bahkan tidak lagi menyalakan ponselnya. Kamu sudah makan? Lucy datang dari arah luar ketika mendengar suara remote yang membentur dinding dan jatuh ke lantai dalam kondisi retak. Sudah hampir 3 hari gadis itu mengurung diri di kamar, dan selama itu pula ia tampak mengenaskan. Wajahnya pucat seperti tak berdarah, rambutnya kusut dan kulitnya tak terawat. Ia lebih terlihat seperti seorang babu dibandingkan artis terkenal. Aku nggak bisa makan, Lucy. Semua yang masuk ke dalam mulutku rasanya aneh dan itu membuatku mual. Kondisinya makin diperparah dengan kehamilannya yang membuat ia mengalami fase morning sickness. Lalu aku harus bagaimana? Kamu tampak pucat, apa kita harus ke dokter? Safa menggeleng. Terakhir kali ia pergi ke dokter kandungan ia mendengar para perawat rumah sakit itu berbisik-bisik sambil melihat ke arahnya. Hampir semua orang menelgenali dirinya dan mengetahui statusnya yang masih gadis dan belum menikah. Ini aib, yang harusnya ditutupi dan bukannya diumbar dengan jelas seperti sekarang. Kamu harus membawaku ke tempat yang bisa membuangnya. Aku tidak mau anak ini.
Safa memukul perutnya yang masih rata dan itu membuat Lucy semakin panik. Sejak tahu soal kehamilannya, Safa tidak berhenti bersikap seperti itu. Ia berulang kali mengatakan kalau tidak menginginkan anak itu dan akan membunuhnya. Hentikan, Safa. Ini tidak akan membantumu, justru akan menimbulkan masalah baru. Lucy menahan kedua tangan Safa agar berhenti memukul perutnya sendiri. Lalu aku harus bagaimana, Lucy? Apa aku harus membiarkan perut ini membesar dan membiarkannya lahir tanpa ayah? Bersambung 85. Lucy terdiam. Ia pun bingung untuk memberikan solusi bagi masalah yang tengah dihadapi oleh sahabatnya itu. Namun membiarkannya kembali melakukan dosa juga bukan pilihan yang baik. Aku harus apa, Lucy? Sampai kapan aku akan mengurung diri di sini? Safa menjambak rambutnya sendiri. Ia benar-benar frustasi dengan masalah yang diciptakan oleh dirinya itu. Saat ia panik memikirkan solusi untuk masalah yang tengah ia hadapi, layar televisi di hadapannya kembali menayangkan berita infotainment. Sebelum melempar remote di tangannya tadi, Safa lupa untuk mematikannya. Matanya melirik sekilas ke layar. Meski mata dan telinganya terasa panas karena pemberitaan soal dirinya yang tak ada habisnya, ia juga merasa penasaran bagaimana perkembangan berita di luaran sana. Safa, itu kan Jovan. Lucy menunjuk layar televisi dengan mata membuka lebar. Mereka bahkan mengejar Jovan, lanjutnya. Safa kali ini mengangkat kepala dan menatap serius layar kaca tersebut. Tidak mendapatkan jawaban apapun darinya karena tidak diketahui di mana keberadaannya. Para wartawan itu mulai mengejar orang terdekatnya. Selama ini mereka semua tahu kalau Jovan dan Safa terlibat hubungan spesial sebagai kekasih. Tidak ada yang tahu kalau hubungan mereka sudah berakhir. Lelaki muda yang bertubuh tinggi tegap itu berdiri dengan tegak di sisi mobil. Safa menelan selaiva melihat ketampanannya. Ia merasa ingin berlari dan memeluk televisi. Sudah tak mungkin baginya memeluk langsung tubuh kekasihnya seperti dulu lagi. Air mata meleleh di pipi menggambarkan betapa perasaannya masih sama seperti dulu. Ia merindukan Jovan. Rindu betapa bucinnya lelaki itu terhadapnya dulu. Jika mengingat seperti apa Jovan mencintainya, Safa tidak pernah percaya kalau sekarang mereka sudah berakhir. Lelaki itu melakukan apapun untuk mendukung karirnya, bahkan menentang Oma yang dengan tegas menyebut Safa sama seperti seorang penjajah tubuh karena pakaiannya yang kelewat seksi. Safa pernah benar-benar merasa menjadi gadis sempurna yang dicintai dengan sepenuh hati. Karena satu kesalahan yang dilakukannya bersama Ricardo membuat ia harus kehilangan lelaki itu. Semua kemalangan datang menimpanya sejak sang dewa keberuntungan itu beranjak meninggalkan dirinya. Safa tergugu. Safa, dia menjelaskan tentang hubungan kalian, seru Lucy yang memaksa Safa untuk kembali fokus menatap layar. Jovan menegaskan hubungan mereka yang sudah berakhir dan tentang dirinya yang sudah menikah. Safa memegang dadanya yang terasa berdenyut. Semudah itu Jovan mengakui tentang pernikahannya dan mengabaikan perasaan Safa yang mendengar itu semua. Bahkan tanpa malu lagi ia menyatakan perasaannya kepada Sapira, gadis yang ia nikahi itu. Matikan televisinya, Lucy, matikan. Safa berteriak histeris sambil menutup mata dan kedua telinganya dengan tangan. Ia sudah tidak sanggup mendengar apapun lagi tentang Jovan karena itu hanya makin menambah masalahnya. Istriku, panggil Jovan dari dalam kamar. Setelah ia pulang dari bekerja, tingkahnya bertambah aneh saja, membuat Sapira merasa heran. Ada apa? Ia bergegas datang menghampiri suaminya yang rebahan di atas kasur sambil menatap layar televisi. Kamu seharian ngapain saja? Aku seperti biasanya di rumah, mencuci baju, menyetrika dan... Kamu tidak menonton televisi sama sekali. Jovan spontan terduduk dan matanya melotot ke arah Sapira yang membuatnya merasa semakin aneh. Ia menggeleng. Jovan berdecak. Untuk apa ia membelikan televisi sampai 2 jika istrinya sama sekali tidak menyalakannya untuk mengusir kesepian dan menemaninya saat melakukan pekerjaan rumah?
Mulai besok kamu harus sering-sering menyalakan TV, perkataannya seolah memberi perintah. Harus. Kedua alis Sapira saling bertaut. Iya, harus. Kamu itu butuh hiburan. Sapira tersenyum aneh. Aku tidak membutuhkannya. Tentu saja ia mengelak dari anggapan Jovan yang mengira ia butuh hiburan. Selama ini dia tidak pernah menjadikan televisi sebagai kebutuhan. Ia bisa hidup tanpa benda elektronik satu itu. Kamu benar-benar tidak pernah menonton selama ini. Jovan kembali mengulang pertanyaannya karena merasa penasaran. Tidak, kalau begitu mulai sekarang kamu harus melakukannya. Kamu itu berbeda dahulu dan sekarang. Kening Sapira makin berlipat seperti kain. Perbedaan seperti apa yang suaminya maksud? Sekarang kamu perlu menonton televisi untuk tahu tentang suamimu ini. Kamu tahu kan kalau aku ini orang besar yang sering berseliweran di dalam berita televisi, ucapnya dengan nada bangga. Sebenarnya ia merasa kecewa karena Sapira sama sekali tidak melihat kemunculannya tadi pagi. Ia yakin infotainment sudah menayangkan berita mengenai dirinya. Percuma saja dia nekat bilang cinta kalau nyatanya Sapira tidak melihatnya sama sekali. Padahal dia harus mengesampingkan perasaan malu dan perasaan tidak enak hati karena wajahnya pasti tersorot dengan jelas dan semua media menayangkan tentang pengakuannya yang mengejutkan. Berita itu tidak hanya menggemparkan rumah keluarga Mahendra karena akhirnya ia mengakui perasaan cintanya pada Sapira. Namun seluruh pelosok negeri akhirnya tahu kalau ia sudah menikah dan tidak lagi menjalin hubungan dengan Safa. Jovan bahkan baru ingat sekarang kalau ada hati yang harus ia jaga, yaitu kedua orang tua Safa yang sudah seperti orang tuanya sendiri. Mereka pasti terkejut saat mendengar berita tentang dirinya yang telah menikah sebelum hubungannya dengan Safa berakhir. Suamiku, harusnya kamu itu mengingatkan aku untuk tidak lupa sholat 5 waktu, bukannya malah nyuruh menonton televisi yang hanya akan membuat aku lalai dari kewajiban. Kalau itu sih aku yakin kamu nggak perlu disuruh lagi. Aku cuma pengen kamu lihat aku tadi. Jovan menunduk. Ia malu sekali karena istrinya sampai mengatakan demikian, membuatnya sadar kalau dia bukan suami yang baik. Ia bahkan melupakan tugas penting tersebut. Tadi Mas masuk TV, Sapira berpindah posisi menjadi duduk di dekat suaminya. Ia merasa tak enak hati karena sudah menasihati suaminya dan membuat lelaki itu menjadi serba salah. Iya, maafin aku, Mas. Aku tidak tahu. Wajahnya menunjukkan penyesalan. Jovan mengangkat kepala dan matanya kembali membulat. Mas, Kap. Secepat kilat Jovan menyambar bibir merah delima istrinya yang membuatnya terkejut dan refleks mendorong hingga hampir membuat Jovan terjengkang. Ia sangat syok mendapati perlakuan Jovan yang tiba-tiba saja mencuri kesempatan untuk menyentuh bibirnya. Ia ingin marah, namun tidak bisa. Jovan bahkan berhak untuk melakukan lebih pada dirinya. Aku tidak suka kamu menyamakan aku dengan Mas Utasmu itu. Kalau kamu terus melakukan kesalahan, aku akan memberimu hukuman semanis itu. Hukuman yang manis katanya. Sapira harus waspada mulai sekarang. Panggil aku dengan benar. Baik, suamiku. Sapira meralat sebutannya untuk Jovan sambil memamerkan senyuman terbaiknya. Kita bisa melihat tayangan ulangnya kan? Sapira teringat soal Jovan yang tampil dalam acara televisi dan belum sempat dilihatnya itu. Tidak perlu, sebaiknya kamu tidur saja. Jovan kembali merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Ia malu kalau harus menonton tayangan ulang itu secara bersama-sama, karena ia tadinya berharap Sapira akan menonton sendiri di rumah. Baiklah, aku akan menontonnya sendiri. Sapira bersikuku untuk melihat seperti apa suaminya itu tampil dalam sebuah berita. Hal apakah yang membuat ia disorot dan prestasi apakah yang berhasil dicapainya hari ini? Jemarinya bergerak lincah di layar ponsel mengetikkan nama suaminya. Jika berita itu sangat penting, mesin pencarian akan mudah menemukannya. Menjadi trending topik hari ini, pengakuan putra pengusaha ternama Jovan Andriano Mahendra.
Sapira membaca tagline berita dengan suara sedikit keras. Sementara itu, Jovan menarik selimut tebal untuk menutupi seluruh tubuhnya bahkan hingga kepala. Bersambung.